Tes 1, 2, 3. Video berikut merupakan recorded lecture atau rekaman perkuliahan untuk kelas algoritma dan struktur data di program studi Sistem Informasi. Video ini tidak termasuk dalam video pembelajaran berseri yang dihasilkan oleh channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini saya menggunakan channel Indonesia Belajar sebagai media untuk mendistribusikan video ini ke mahasiswa didik di kelas saya. Ini dilakukan sebagai respon terhadap pengurangan aktivitas belajar mengajar secara fisik di lingkungan kampus. Semoga recorded lecture ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggantikan sesi perkuliahan konvensional. Nah, untuk sesi perkuliahan kita kali ini, kita sudah memasuki bab 10, atau chapter 10, dengan topik bahasan adalah K nearest neighbors. K nearest neighbor sendiri seringkali disingkat dengan istilah KNN. Kita akan mulai memasuki topik bahasan kita di sini. Pertama-tama kita akan memasuki chapter overview terlebih dahulu. You learn to build a classification system using K nearest neighbor algorithm. You learn about feature extractions. Nah, di sini pertama-tama kita akan belajar mengenai klasifikasi, atau classifications dengan menggunakan K nearest neighbors algorithms ini. Lalu kita juga akan mengenal yang namanya feature extractions. Lalu you learn about regressions, predicting a number like the value of a stock tomorrow or how much a user will enjoy a movie. Nah, selain classification, kita juga akan mengenal yang namanya regressions. Bedanya apa? Kita akan pelajari nanti di sesi perkuliahan kita kali ini. Baik classification maupun regressions ini merupakan dasar dari semua machine learning algorithms. Nah, ini bakal menarik sekali nih, karena sebenarnya di titik ini kita sudah mulai melangkah sedikit untuk mengintip apa sih yang dimaksud dengan machine learning dan apa kaitannya dengan algoritma. Lalu pada mata kuliah statistika, kita juga akan coba mendekati machine learning dari sisi statistika. Jadi sebenarnya untuk mempelajari machine learning, ada dua foundations atau dua basic yang harus dikuasai. Yang pertama adalah dari sisi statistika, dan yang kedua adalah dari sisi algoritmanya. You learn about the use cases and limitation of K nearest neighbor. Kita juga akan mengenal beberapa penerapan dari K nearest neighbor ini. Kita akan melangkah ke slide berikutnya di sini, Nah, di sini ada sebuah studi kasus yang sederhana, yaitu untuk mengklasifikasikan oranges dan grapefruit. Nah, di sini oranges itu jeruk, dan grapefruit ini seperti jeruk bali, tetapi ukurannya tidak sebesar jeruk bali. Hanya saja tekstur dan rasanya itu mirip dengan jeruk bali. Jadi buat kalian yang masih belum pernah mengenal grapefruit, kalian juga bisa search di Google, atau search di DuckDuckGo, atau mungkin bisa juga search di YouTube. Ketikkan aja kata kunci grapefruit. Saya kurang tahu pasti apakah grapefruit ini tumbuh di Indonesia atau tidak. Tetapi grapefruit itu sendiri, kalau kita mau melihat dengan konteks Indonesia, bentuknya sangat mirip sekali dengan jeruk bali, tetapi ukurannya tidak sebesar jeruk bali. Ukurannya lebih kecil dari jeruk bali, dan warna buahnya, baik kulitnya maupun isinya, itu kemerahan. Tidak seperti jeruk yang lebih mengarah ke warna orange kuning. Look at this fruit. Is it an orange or a grapefruit? Lihat buah ini. Ini orange atau grapefruit? Well, I know that grapefruits are generally bigger and redder. Kita tahu bahwa yang namanya grapefruit itu secara umum ukurannya lebih besar dan warnanya lebih ke merah-merahan. My thought process is something like this. Ini jadi alur berpikirnya atau proses berpikirnya lebih kurang seperti ini. I have a graph in my mind. Bayangkan kita punya semacam plotting grafik di kepala kita atau di benak kita, di mana terdapat dua sumbu di sini, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini merepresentasikan ukuran dari kecil ke besar. Dan sumbu Y-nya ini merepresentasikan warna, dari warna orange ke warna merah. Nah, kumpulan dari orange lebih kurang akan mengumpul di sisi sebelah kiri bawah, di mana secara ukuran lebih kecil dan secara warna lebih mengarah ke warna oranye atau orange. Sedangkan grapefruit akan mengumpul di sisi sebelah kanan atas, di mana secara ukuran lebih besar dan secara warna lebih ke arah merah daripada ke arah orange. Jadi O di sini untuk orange dan G ini untuk merepresentasikan data-data grapefruit. Generally speaking, the bigger, redder fruits are grapefruit. Jadi secara umum, ukuran yang lebih besar dan juga warna yang lebih merah itu mengindikasikan grapefruit. This fruit is big and red, so it's probably grapefruit. Nah, kebetulan buah yang kita miliki di sini warnanya merah dan juga ukurannya cukup besar. Maka ada kemungkinan dia adalah sebuah grapefruit.
But what if you get a fruit like this? Ya, misalkan kita mendapati buah yang misterius nih. Dan setelah kita data, ya, ukurannya di sini, lalu warnanya berada di sini. Ya, sehingga ketika di-plotting, direpresentasikan dengan titik ini. How would you classify this fruit? Nah, pertanyaannya adalah, kita mau mengkelompokkan buah ini sebagai orange atau sebagai grapefruit. One way is to look at the neighbors of this spot. Cara yang paling sederhana adalah dengan melihat tetangga terdekat dari data ini. Take a look at the 3 closest neighbors of this spot. Ya, kita mungkin bisa mencari tahu dengan mengandalkan 3 tetangga terdekat yang posisinya berdekatan dengan titik ini. Kita coba lihat ke halaman berikutnya. Nah, di sini ya, 3 tetangga terdekatnya adalah 2 orange dan 1 grapefruit ternyata. Ini adalah ketiga tetangga terdekatnya. More neighbors are oranges dan grapefruit. Dan dari sini kita tahu bahwa dari ketiga tetangga terdekat ini, yang lebih banyak adalah orange dibanding grapefruit. So, this fruit is probably an orange. Maka sangat mungkin sekali buah misterius ini adalah orange dan bukannya grapefruit. Congratulations, you just used the K nearest neighbor or KNN algorithms for classification. Nah, ini lebih kurang dasar pemahaman dari KNN atau K nearest neighbor. Ya, jadi K nearest neighbor ini dapat kita gunakan untuk mengklasifikasikan suatu data baru berdasarkan data-data yang sudah ada yang posisinya dekat dengan data baru ini. Bisa dipahami ya harapannya. Oke, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya di sini. Ya. The KNN algorithm is simple but useful. KNN algorithm termasuk algoritma yang sederhana ya atau simple, tetapi sangat berguna. If you are trying to classify something, you might want to try KNN first. Kalau kita punya kasus untuk mengklasifikasikan sesuatu atau mengelompokkan sesuatu, maka kita sebaiknya mencoba KNN terlebih dahulu. Karena KNN termasuk algoritma yang sangat sederhana dan mudah diimplementasikan, dan juga berguna atau useful. Let's look at a more real-world example. Kita akan coba lihat beberapa kasus lain yang lebih mendekati nyata. Nah, kasus lain yang mau kita pelajari di sini adalah building a recommendation system atau membuat sistem rekomendasi. Suppose you are Netflix, ya. Bayangkan bahwa kita ini sedang bekerja untuk Netflix, ya. Dan Netflix itu kita tahu bahwa merupakan layanan penyedia video streaming on demand. And you want to build a movie recommendation system for your user. Dan kita mau membuat sistem untuk merekomendasikan film, ya, atau judul film untuk para pengguna kita. On a high level, this is similar to grapefruit problem. Pada perspektif yang lebih general, sebenarnya kasusnya mirip dengan kasus waktu kita mengklasifikasikan orange atau grapefruit. You can plot every user on a graph. Kita bisa melakukan plotting semua pengguna Netflix ya ke dalam plotting semacam ini. Lalu berikutnya, these users are plotted by similarity. Ya. So users with similar taste are plotted close together. Artinya di sini, ya, pengguna yang diplotting saling berdekatan ini mengindikasikan pengguna tersebut atau user tersebut memiliki kemiripan atau similarity terkait preferensi film yang mereka sukai. Suppose you want to recommend movies to Priyanka. Ya, misalkan ini adalah Priyanka dan kita mau merekomendasikan judul film untuk Priyanka. Find the 5 users closest to her. Nah, salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah kita mencari tahu data dari neighbors ya, atau tetangga yang ada di sini yang posisinya berdekatan dengan Priyanka. Ya, jadi kita mencari 5 user yang mirip dengan karakteristiknya Priyanka. Nah, misalkan di sini kita mendapatkan 5 user ya berdasarkan hasil pengukuran kedekatan dan user-user tersebut adalah Justin, JC, Joey, Lance, dan Chris. All have similar taste in movies. Ya, mereka memiliki selera yang mirip terkait dengan preferensi film. So, whatever movies they like, Priyanka will probably like too. Ya, artinya, apapun film yang kelima user ini sukai, ada kemungkinan besar Priyanka juga bakal suka. Selanjutnya, bisa kita lihat di sini. Once you have this graph, building a recommendation system is easy. Ya, setelah kita memiliki graph semacam ini, maka membangun sistem rekomendasi itu terbilang mudah. If Justin like a movie, recommend it to Priyanka. Kalau Justin menyukai suatu judul film tertentu, maka kita bisa merekomendasikan film tersebut ke Priyanka. Karena ada kemungkinan Priyanka juga akan menyukai judul film yang sama.
Misalkan di sini Justin baru saja menonton sebuah movie atau sebuah film dengan judul Pitch Perfect. Dan Justin memberikan rating 5 bintang di sini. Artinya dia menyukai film ini. Maka ada kemungkinan Pitch Perfect juga akan disukai oleh Priyanka. Dan recommendation system kita akan merekomendasikan film Pitch Perfect ini ke Priyanka. But there is still a big piece missing. Ya, masih ada sesuatu hal yang kurang di sini. You graph the users by similarity. Kita melakukan plotting user berdasarkan kemiripan mereka. Nah, pertanyaannya adalah, how do you figure out how similar two users are? Bagaimana cara mengukur kemiripan antara dua user atau dua pengguna? Nah, ini adalah pertanyaan besar kita. Jawabannya nanti terkait dengan feature extraction atau feature selections. In a grapefruit example, you compare fruit based on how big they are and how red they are. Untuk kasus sebelumnya, kita mengelompokkan orange atau jeruk dengan grapefruit itu berdasarkan dua hal atau dua parameter, yaitu ukuran dan juga warnanya. Nah, kedua parameter ini itu dikenal dengan istilah feature. Size and color are the features you are comparing. Ukuran dan juga warna adalah features yang kita perbandingkan di sini. Now, suppose you have the three fruit, you can extract the feature. Semisal di sini kita memiliki 3 buah yang berbeda, buah A, buah B, dan buah C. Lalu berikutnya, ya karena kita mau mengamati ketiga buah ini berdasarkan feature size dan color, selanjutnya kita tinggal data nih. Buah A size-nya berapa, lalu color-nya atau redness-nya berapa. Buah B size-nya berapa, redness-nya berapa, dan buah C size-nya berapa, redness-nya berapa. Bisa dipahami ya di sini ya. Nah, proses mendata nilai dari suatu feature ini dikenal dengan istilah feature extractions. Dan untuk kasus ini, ada 2 feature yang kita gunakan, yaitu size dan redness atau size dan color. Bisa dipahami ya harapannya. Kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini, then you can graph the three fruit. Ya, selanjutnya kita tinggal buat plottingnya di sini. Ya, ada 2 sumbu. Ukuran dan juga redness atau color. Lalu setiap data point tadi yang merepresentasikan data buah, tinggal kita plotting saja di sini. Berdasarkan hasil feature extraction yang ada di sini. Ya, berarti kalau A itu size-nya 2, redness-nya 2, B itu size-nya 2, redness-nya 1, dan C itu size-nya 4 dan redness-nya adalah 5. Dan setelah di plotting, ya kita akan mendapatkan gambaran lebih kurang seperti ini. From the graph, you can tell visually that fruit A and B are similar. Nah, dengan melihat gambar ini saja, atau dengan melihat graf ini, kita sudah bisa melihat ya bahwa A dan B ini mirip ya secara ukuran dan juga secara tingkat kemerahan atau color-nya. Nah, bagaimana dengan kemiripan yang bisa kita lihat secara visual dari graf ini? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan melangkah ke slide berikutnya. Kalau tadi kan kita coba inspeksi atau kita coba lihat kemiripan secara visual. Ya, jadi setelah di-plotting, kita tinggal lihat kemiripannya. Tetapi bagaimana caranya untuk mengukur kedekatannya? Nah, cara mengukur kedekatan yang akan kita bahas di slide ini. Let's measure how close they are. Ya, ayo kita coba ukur ya seberapa dekat mereka. To find the distance between 2 points, you use the Pythagorean formula. Nah, untuk mencari jarak antar 2 titik, sebenarnya di sini kita bisa memanfaatkan rumus Pythagoras yang pernah kita pelajari di sekolah dulu. Nah, rumusnya lebih kurang seperti ini. Kalau kita punya titik 1 dan titik 2, di mana setiap titiknya terdiri dari X dan Y, ya, maka cara mengukur jaraknya adalah dengan menselisihkan nilai X1 dengan X2, lalu dikuadratkan, dan dijumlahkan dengan selisih antara Y1 dan Y2, lalu dikuadratkan. Nah, untuk kasus kita di sini, kita mau mengukur jarak antara A dengan B. A kan 2,2 ya, dan B-nya 2,1. Berarti di sini, 2 dikurangi 2 dipangkatkan 2, ditambah dengan 2 dikurangi 1 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 0 ditambah 1, lalu di akar kuadrat, lalu diturunkan di sini menjadi akar dari 1, ya, dan akar dari 1 adalah 1. Berarti di sini jarak antara A dan B ya adalah 1. Oke, bisa dipahami ya harapannya.
Lalu kita akan menerapkan rumus yang sama ya untuk mengukur jarak antara A dan C dan juga jarak antara B dan C. Nah, di sini untuk menghindari kompleksitas dan detail angka di belakang koma yang panjang, maka ada pendekatan lain yang bisa kita lakukan. Perhitungannya kita bisa sederhanakan dengan tetap menggunakan akar kuadrat, lalu menyertakan bilangan akarnya. Ya, jadi kita nggak perlu cari akar dari 13. Kita cukup sebutkan saja akar kuadrat dari 13, tanpa harus menghitung berapa sih akar kuadrat dari 13 ini. The distance between A and B is 1, ya, jarak antara A dan B itu 1, berdasarkan rumus sebelumnya. Lalu berikutnya, you can find the rest of the distance too. Ya, kita bisa mencari jarak yang lainnya juga. The distance formula confirm that you saw visually fruits A and fruits B are similar. Nah, di sini hasil perhitungan juga bisa mengkonfirmasikan ya bahwa jarak antara A dan B memang lebih kecil ya atau lebih mirip bila dibandingkan jarak antara A dan C maupun B dengan C. Karena satu ini lebih kecil dari akar 13 dan juga tetap lebih kecil bila dibandingkan dengan 2 akar 5. Bagaimana? Bisa dipahami ya harapannya? Nah, di sini pada slide berikutnya kita akan lihat suppose you are comparing Netflix users instead. Nah, kalau tadi kan kasusnya kita membandingkan buah ya. Di sini yang mau kita ukur sedikit berbeda, yaitu kemiripan antar pengguna Netflix atau Netflix users. You need some way to graph the users. So you need to convert each user to set of coordinates, just as you did for fruit. Ya, artinya di sini, kalau tadi buah, itu kan kita konversikan setiap data buahnya menjadi suatu koordinat. Ya, kalau untuk kasus buah itu koordinatnya itu terdiri dari X dan Y, di mana X-nya adalah size dan Y-nya adalah redness-nya. Nah, di sini kita akan lakukan hal yang sama nih untuk user dari Netflix, di mana setiap user akan kita konversikan menjadi sekumpulan koordinat. Once you can graph users, you can measure the distance between them. Ya, setelah kita sudah berhasil membuat koordinatnya, artinya kita dapat membuat plottingnya. Dan setelah kita membuat plottingnya, kita mulai bisa menghitung jarak atau kedekatan atau similarity atau kemiripan antar user tersebut. Kita lanjut ke slide berikutnya di sini. Here's how you can convert users into a set of numbers. Nah, ini adalah cara di mana kita bisa mengkonversikan setiap user menjadi sekumpulan koordinat nilai. When user sign up for Netflix, have them rate some categories of movies based on how much they like those category. Di sini ketika seorang pengguna mendaftar ke Netflix, ya, kita akan coba data preferensi mereka terkait beberapa kategori atau jenis film. For each user, you now have a set of ratings. Semisal di sini Priyanka, ya, Priyanka kita proyeksikan ke kelima kategori film. Ya, di sini ada 5 kategori yaitu komedi, action, drama, horror, sama romance. Priyanka menilai komedi dengan nilai 3. Oh ya, by the way di sini ratingnya antara 1 sampai dengan 5. Ya, jadi yang terkecil adalah 1 dan yang terbesar adalah 5. Priyanka menilai komedi dengan nilai 3, action dengan nilai 4, drama dengan nilai 4, horror dengan nilai 1, dan romance dengan nilai 4. Artinya, Priyanka tidak menyukai horror movie, tetapi Priyanka menyukai action, drama, dan romance. Justin menilai komedi dengan nilai 4, actions dengan nilai 3, drama dengan nilai 5, horror dengan nilai 1, dan romance dengan nilai 5. Artinya, Justin ini sangat menyukai film, drama, dan romance. Tetapi sangat tidak menyukai film horror. Morpheus di sini, ya. Nah, Morpheus ini cukup menarik ya, karena dia pakai kacamata hitam. Bagi kalian yang pernah nonton film The Matrix, ya, dalam film tersebut ada karakter yang namanya Morpheus, dan salah satu ciri dari Morpheus adalah dia selalu mengenakan kacamata hitam yang bentuknya bundar seperti ini. Ya, ini seperti plesetan Morpheus di dalam film The Matrix. Oke, kita kembali ke konteks kita di sini. Morpheus menilai komedi dengan nilai 2, action dengan nilai 5, drama dengan nilai 1, horror dengan nilai 3, dan romance dengan nilai 1. Bisa nampak di sini bahwa Morpheus tidak menyukai drama dan romance, tetapi dia sangat menyukai film actions di sini. Priyanka and Justin like romance and hate horror. Nah, di sini bisa kita lihat ya Priyanka dan Justin keduanya sama-sama menyukai film romance tetapi tidak menyukai film horror. Nah, berbeda di sini ya dengan Morpheus, di mana Morpheus sangat menyukai film action tetapi tidak menyukai film
romance. Oke, lebih kurang seperti itu cara membaca datanya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya di sini. Remember how in oranges versus grapefruit, each fruit was represented by a set of two numbers. Untuk konteks kasus kita sebelumnya, ya, sewaktu kita membandingkan antara orange dengan grapefruit, setiap buah ini atau setiap data buah itu direpresentasikan dengan dua nilai. Tapi di sini, ya, here, each user is represented by a set of 5 numbers. Untuk kasus kita terkait dengan preferensi user Netflix, ya, datanya ada 5, terbagi ke dalam 5 nilai di sini. A mathematician would say, instead of calculating the distance in 2 dimensions, you are now calculating the distance in 5 dimensions. Artinya, kalau kita mau mengukur kedekatan yang kita ukur itu bukan kedekatan berdasarkan 2 dimensi, tetapi kedekatan berdasarkan 5 dimensi. But the distance formula remain the same. Cara perhitungannya atau rumusnya atau formulanya tetap sama di sini. Nah, karena ada 5 dimensi, ya, dimensinya kita di sini spesifikasikan sebagai A, B, C, D, dan E, ya. Maka kalau kita punya 2 titik 1 dan titik 2, pertama-tama kita selisihkan dulu nih. Selisih antara nilai dimensi A untuk titik 1 dan titik 2, ya. A1 dikurangi A2 dipangkatkan 2, lalu dijumlahkan dengan selisih nilai untuk dimensi keduanya. Dipangkatkan 2 juga, dan seterusnya. Nah, setelah kesemuanya kita jumlahkan, selanjutnya kita tinggal akar kuadratkan saja. It just involves a set of 5 numbers instead of a set of 2 numbers. Ya, rumusnya tetap sama. Ya, bedanya di sini data yang kita kalkulasikan ada 5 data berbeda. Oke, bisa dipahami ya. Dan kasus yang sama juga bisa kita terapkan untuk jumlah dimensi yang berbeda. Misalkan kita mau mengukur kedekatan berdasarkan 9 feature. Sama aja, ya, rumusnya tidak akan berbeda. Rumusnya tetap sama seperti ini. Oke, yang berbeda adalah jumlah dimensi yang kita perbandingkan saja. Bisa dipahami ya harapannya cara mengukur kedekatan ini. Kita akan lanjut ke slide berikutnya di sini. The distance formula is flexible. You could have a set of 1,000,000 numbers and still use the same old distance formula to find the distance. Bahkan kalau kita punya 1 juta parameter, ya, atau 1 juta dimensi, kita tetap bisa mengukur dengan menggunakan formula yang sama. Maybe you are wondering, what does distance mean when you have 5 numbers? The distance tells you how similar those sets of numbers are. Nah, konteks jarak di sini artinya adalah untuk mengindikasikan seberapa mirip antar kedua data yang kita miliki, ya. Nah, untuk kasus kita di sini adalah antar kedua data user Netflix. Oke, bagaimana? Harapannya mulai bisa dipahami dengan jelas ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya di sini. Here's the distance between Priyanka and Justin. Nah, di sini kita menghitung jarak atau similarity atau kemiripan antara Priyanka dengan Justin. Maka, ya, parameternya Priyanka kita tetapkan di sini. Lalu setiap parameternya kita selisihkan dengan parameter milik si Justin. Oke, lalu setiap selisihnya kita pangkatkan 2, lalu kita jumlahkan ke semuanya. Dan terakhir kita akar kuadratkan. Sehingga di sini kita peroleh nilai akar dari 4, ya, dan akar dari 4 adalah 2. Artinya di sini Priyanka and Justin are pretty similar, ya, cukup mirip ya. Di mana jarak antar mereka berdua itu hanya 2 di sini. Pertanyaan berikutnya adalah what's the difference between Priyanka and Morpheus? Calculate the distance before moving on. Nah, selanjutnya kalian coba ya untuk menghitung jarak ya atau tingkat kemiripan antara Priyanka dengan Morpheus. Did you get it right? Priyanka and Morpheus are 24 apart. Nah, kalau kalian melakukan perhitungan yang benar, maka kalian akan mendapatkan angka 24 terkait jarak antara Priyanka dan Morpheus. Artinya, Priyanka itu lebih mirip dengan Justin ya, karena jaraknya cuma 2. Sedangkan Priyanka dengan Morpheus itu jaraknya 24. The distance tells you that Priyanka's tastes are more like Justin's than Morpheus. Artinya di sini, seleranya Priyanka itu lebih mirip dengan seleranya Justin ketimbang dengan seleranya si Morpheus. Bagaimana? Bisa dipahami ya hubungan antara distance atau jarak dengan similarity atau tingkat kemiripan. Kita lanjut ke slide berikutnya di sini. Great. Now, recommending movies to Priyanka is easy. If Justin likes a movie, recommend it to Priyanka and vice versa. Nah, di sini ya setelah kita tahu bahwa antara Justin dan Priyanka itu cukup mirip,
Artinya, setiap kali Justin menyukai suatu film tertentu, maka kita bisa merekomendasikan film yang sama ke Priyanka. Demikian juga sebaliknya. You just build a movie recommendation system. Kita baru saja membangun sistem rekomendasi untuk movie yang sangat sederhana dengan memanfaatkan K nearest neighbor di sini. If you are a Netflix user, Netflix will keep telling you, please rate more movies. The more movies you rate, the better your recommendations will be. Nah, di sini makanya tidak heran ya kalau setiap kali kita mengunjungi suatu platform tertentu, setelah kita mengkonsumsi layanannya, kita selalu diminta untuk memberikan rating. Kenapa rating begitu penting? Ya, karena dengan adanya rating, maka sistem mulai bisa menilai preferensi kita, sehingga preferensi kita itu bisa dibandingkan dengan preferensi user-user yang lain. Dan ini adalah salah satu kunci untuk membangun recommendation system dengan kualitas yang makin baik. Artinya, semakin banyak user yang terlibat dalam mengisi rating, dan juga semakin akurat rating yang diberikan oleh user, maka sistem recommendation yang dimiliki oleh platform tersebut pun akan semakin canggih dan semakin pintar. Now you know why the more movies you rate, the more accurately Netflix can see what other users you are similar to. Artinya di sini semakin banyak film yang kita rating di Netflix, itu akan membantu Netflix untuk membuatkan rekomendasi yang lebih akurat terkait film apa yang selanjutnya bisa disarankan ke kita. Nah, ini adalah terkait dengan recommendation system. Bagaimana? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya di sini. Nah, di sini nanti akan terdapat semacam exercises atau latihan sederhana pada halaman 195. Jadi bagi kalian yang tertarik, kalian bisa mengeksplorasi exercises ini. Kita lanjut ke topik bahasan berikutnya adalah regressions. Nah, di sini perlu saya tekankan ya, kalau tadi ya atau kasus sebelumnya itu merupakan kasus classification atau kasus pengelompokan data. Ketika kita memiliki suatu data baru, kita mau mengelompokkan data tersebut ke dalam kategori tertentu. Ya, atau ke dalam kelompok tertentu. Itu adalah kasus classifications. Nah, kasus kedua yang akan kita pelajari di sini adalah regressions. Ini berbeda dengan classifications. Classification dan regressions merupakan dua topik bahasan utama dalam bidang machine learning. Nah, jadi setiap kali kita men-training model dalam machine learning, ya, model tersebut biasanya akan kita gunakan untuk melakukan klasifikasi atau untuk melakukan regresi. Nah, di sini kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan regresi. Suppose you want to do more than just recommend a movie. You want to guess how Priyanka will rate this movie. Misalkan di sini kita nggak hanya ingin membuat recommendation system untuk Priyanka atau untuk user Netflix kita, tetapi kita juga mau memprediksi nih, kira-kira rating berapa sih yang bakal diberikan oleh seorang user terhadap movie yang baru saja dia tonton. Take the 5 people closest to her. Ya, kita akan cari 5 orang terdekat dari Priyanka. By the way, I keep talking about the closest 5 people. There is nothing special about the number 5. You could do the closest 2 or 10 or 10,000. Nah, di sini contohnya memang menggunakan 5 tetangga terdekat. Tetapi jumlah tetangganya ini nggak harus 5. Ya, kita bisa menggunakan 2 tetangga terdekat, 10 tetangga terdekat, atau bahkan 10.000 tetangga terdekat. That's why the algorithm is called K nearest neighbor and not 5 nearest neighbor. Nah, oleh karenanya, nama algoritma ini dikenal dengan nama K nearest neighbor. Nah, K-nya itu menentukan jumlah neighbor-nya. Ya, jadi kalau jumlah neighbor-nya 5 ya berarti 5 nearest neighbor. Kalau jumlah neighbor-nya 10 berarti 10 nearest neighbor. Dan istilah umumnya di sini dikenal dengan nama K nearest neighbor. Jadi K itu merepresentasikan jumlah neighbor-nya. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya di sini. Suppose you are trying to guess a rating for Pitch Perfect. Well, how did Justin, JC, Joey, Lance, and Chris rate it? Nah, misalkan Priyanka juga baru menonton film Pitch Perfect. Dan kita mau menebak nih, kira-kira si Priyanka itu bakal memberi rating berapa untuk film Pitch Perfect ini. Dan kita tahu bahwa Priyanka itu punya 5 tetangga terdekat, yaitu Justin, JC, Joey, Lance, dan Chris. Dan kelima-limanya sudah selesai menonton film Pitch Perfect. Dan berikut adalah rating yang mereka berikan. Justin memberikan rating 5 untuk Pitch Perfect, JC memberikan rating 4, Joey memberikan rating 4, Lance memberikan rating 5, dan Chris memberikan rating 3. You could take the average of the ratings and get
4.2 stars. That's called regressions. Nah, di sini kita bisa menebak rating berapa yang bakal diberikan oleh Priyanka dengan menghitung rata-rata rating yang diberikan oleh tetangga terdekatnya si Priyanka. Ya, jadi kita akan rata-ratakan nilai ini dan kita memperoleh nilai 4,2. Ya, jadi kira-kira si Priyanka itu bakal memberikan rating dengan kisaran 4,2. Nah, ini yang dinamakan dengan regressions. Ya, jadi di regression kita tidak mengklasifikasikan atau mengkelompokkan data, tetapi kita menebak atau memprediksi suatu angka tertentu. Bisa dipahami ya perbedaan antara classification dengan regressions. These are the two basic things you will learn with KNN. Dan KNN ini merupakan suatu algoritma yang bisa digunakan baik untuk melakukan klasifikasi maupun untuk melakukan regresi. Karena nanti di dalam machine learning ada beberapa algoritma yang hanya dapat digunakan untuk klasifikasi saja. Dan ada sebagian algoritma juga yang dapat digunakan hanya untuk regresi saja. Tetapi KNN ini merupakan salah satu algoritma yang dapat digunakan baik untuk klasifikasi maupun untuk regresi. Classifications itu berarti categorization into a group. Klasifikasi berarti pengelompokan ke dalam suatu kelompok tertentu. Regressions itu berarti memprediksi suatu nilai, ya, atau predicting a response like a number. Bisa dipahami ya perbedaannya ya. Nah, memahami perbedaan antara classification dan regression ini sangatlah penting sekali, terutama sekali bagi kalian yang tertarik untuk melangkah ke arah pembelajaran mesin atau machine learning. Kita akan coba lanjut ke slide berikutnya di sini. Di sini kita akan mengenal contoh kasus yang lain, ya. Regression is very useful. Regression itu penting dan banyak gunanya. Nanti kita akan lihat gunanya di contoh kasus berikut ini. Suppose you run a small bakery in Berkeley. Ya, semisal kita punya toko roti di Berkeley, ya. And you make fresh bread every day. Dan setiap harinya kita membuat roti. You are trying to predict how many loaves to make for today. Ya, loaves ini adalah roti tawar, ya, yang bentuknya seperti ini. Ini dikenal dengan istilah loaves. Nah, di sini kita mau mencoba memprediksikan berapa banyak roti tawar yang mau kita buat untuk hari ini. You have a set of features. Nah, di sini kita punya sekelompok features, ya, atau sekelompok parameter yang mau kita perhatikan. Nah, untuk kasus ini, parameternya ada 3. Yang pertama adalah weather, ya, atau cuaca, on a scale of 1 to 5. Ya, cuaca dengan skala 1 sampai 5. 1 itu mengindikasikan bad weather atau cuaca buruk, dan 5 itu mengindikasikan cuaca yang sangat baik sekali. Ya, skalanya mulai dari 1 sampai 5. Parameter kedua adalah weekend or holiday. Ya, hari biasa atau hari libur di sini. Nilai 1 di sini akan mengindikasikan hari libur atau weekend, sedangkan 0 akan mengindikasikan hari biasa. Lalu parameter ketiga adalah is there a game on? Ya, apakah ada pertandingan yang sedang berlangsung atau tidak pada hari tersebut? 1 itu kalau ada pertandingan, dan 0 itu kalau tidak ada pertandingan. Nah, ini adalah ketiga feature yang akan kita gunakan untuk melakukan regresi atau prediksi nilai. Dan nilai yang mau kita prediksi di sini adalah jumlah roti yang mau kita buat untuk hari ini. And you know how many loaves of bread you have sold in the past for different set of features. Nah, di sini kita punya data masa lampau atau data historik, ya, di mana data-datanya adalah data A, B, C, D, E, dan F. Ya. Pada hari A, ya, kita memiliki nilai parameter seperti ini, 510. Ya, 5 itu berarti cuacanya sangat baik sekali, 1 itu hari libur, dan 0 itu berarti pada hari tersebut nggak ada pertandingan. Dan kita berhasil menjual 300 roti. Lalu untuk C, ya, C ini nilainya 110. 1 berarti cuacanya sangat buruk sekali, lalu hari libur, ya, atau hari Minggu di sini, ya, dan tidak ada pertandingan. Dan kita berhasil menjual roti sebanyak 75 roti, ya, dan seterusnya. Bagaimana? Bisa dipahami ya cara membaca datanya? Kalau sudah bisa memahami cara membaca datanya, kita akan coba lanjut ke slide berikutnya di sini. Nah, di slide berikutnya kita coba memprediksi jumlah roti yang akan kita buat, ya. Di sini, ya, untuk kasus ini, hari ini adalah hari weekend. Today is a weekend day with good weather, dan cuacanya juga bagus. Based on the data you just saw, how many loaves will you sell? Nah, berdasarkan data historik yang kita miliki, kita mencoba untuk memprediksikan
berapa sih jumlah roti yang bakal kita jual hari ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan KNN atau K nearest neighbor. Misalkan saja nilai K-nya atau jumlah neighbor terdekat yang mau kita cermati adalah 4 di sini. First, figure out the 4 nearest neighbor for this point. Nah, di sini pertama-tama kita data dulu nih ya, parameter untuk hari ini. Hari ini cuacanya cukup bagus ya, dan kita beri nilai 4. Dan hari ini adalah weekend atau hari libur atau akhir pekan. Kita beri 1 di sini. Terkait ada atau tidaknya lomba atau pertandingan, kita beri nilai 0. Artinya kita tidak punya informasi mengenai perlombaan. Atau kita asumsikan hari ini tidak ada perlombaan. Lalu berikutnya, ya data ini akan kita ukur jaraknya atau kedekatannya dengan data A, dengan data B, dengan data C, dan seterusnya. Nah, setelah kita ukur, ternyata hari ini atau data hari ini, jaraknya dengan data A adalah 1. Dengan data B adalah 2, dengan data C adalah 9, dengan data D adalah 2, dan seterusnya. Nah, sampai di sini dulu, bisa dipahami ya. Jadi di sini nilai 129215 ini merupakan jarak atau tingkat kemiripan dari data yang kita miliki hari ini dengan data-data pada hari-hari sebelumnya. Semakin kecil nilainya semakin baik, karena mengindikasikan tingkat kemiripan yang makin dekat. Bisa dipahami ya di sini. Nah, karena di sini kita mau memilih nilai K-nya 4, artinya kita mau memilih 4 tetangga terdekat. Atau dengan kata lain, kita akan pilih 4 tetangga yang nilainya paling kecil. Dan kita peroleh nilai A, B, D, dan E di sini. Selanjutnya, kita tinggal cermati aja nih. Hari ke A, berapa roti yang terjual. Hari ke B, berapa roti yang terjual. Hari ke D, berapa roti yang terjual. Dan hari ke E, berapa roti yang terjual. Lalu jumlah rotinya kita rata-rata. Take an average of the loaves sold in those days and you get 218.75. Nah, di sini setelah kita rata-rata, kita memperoleh nilai 218,75. That's how many loaves you should make for the day. Nah, ini adalah prediksi terkait dengan penjualan roti pada hari ini. Dan dengan nilai prediksi ini, berarti kita sudah bisa mengira-ngira jumlah roti yang bakal kita buat hari ini, yaitu di angka 218-an. Nah, bagaimana dengan kasus ini? Bisa dipahami ya harapannya? Ini adalah contoh kasus untuk regresi. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi. Untuk kasus KNN ini, kita mengenal ada yang namanya klasifikasi dan kita mengenal adanya regresi. Dan keduanya merupakan dasar dari pembelajaran mesin atau machine learning. Oke, berikutnya kita akan melangkah ke slide selanjutnya, cosine similarity. Nah, sebelumnya kita mengukur jarak antar dua data itu dengan menggunakan distance, ya. Atau dengan kata lain kita memanfaatkan konsep atau formula Pythagoras. Tetapi dalam dunia machine learning, ya, untuk mengukur kedekatan antar dua data itu tidak hanya menggunakan rumus Pythagoras, tetapi ada beberapa cara-cara lain untuk mengukur kedekatan. Salah satu yang paling umum digunakan untuk mengukur kemiripan atau kedekatan dua data adalah dengan menggunakan cosine similarity. Nah, hanya saja topik bahasan terkait cosine similarity ini tidak akan dibahas dalam textbook ini. Jadi textbook ini hanya menginformasikan bahwa ada cara lain loh untuk mengukur kedekatan antar dua data point, yaitu dengan menggunakan cosine similarity. Nah, bagi kalian yang tertarik, ya kalian bisa mengeksplorasi terkait dengan cosine similarity ini. Lalu pada kasus sebelumnya, ya kita juga sudah mengenal yang namanya features. Features ini adalah parameter yang mau kita gunakan untuk mengukur kedekatan antar dua data point. Nah, dalam machine learning, ya ada proses untuk memilih feature yang punya nilai signifikansi yang baik. Proses ini dikenal dengan istilah feature selections. Nah, feature selection adalah proses yang sangat krusial dan sangat esensial sekali untuk menentukan kualitas prediksi yang bisa dihasilkan. Kalau kita hanya memilih feature-feature yang tidak punya relevansi terhadap nilai yang mau kita prediksi, maka hasil prediksinya juga akan baik. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas prediksi adalah dengan memilih parameter atau memilih feature-features yang memang relevan dengan apa yang mau kita prediksikan. Nah, prosesnya dikenal dengan istilah feature selections. Di sini kalian perlu membedakan ya perbedaan antara feature selections dengan feature extractions. Feature extraction adalah proses untuk mendata nilai
dari fitur-fitur yang sudah kita tetapkan. Sedangkan feature selections itu adalah proses untuk memilih fitur-fitur mana yang mau kita amati. Harapannya bisa dipahami ya perbedaannya. Kita lanjut ke slide berikutnya di sini. Nah, pada slide berikutnya ya kita akan dihadapkan pada exercises terkait dengan K nearest neighbors yang kedua, ya di mana exercises-nya bisa kita peroleh pada halaman 198 dari textbook yang kita gunakan. Bagi kalian yang tertarik, kalian bisa melihat exercises-nya dan mencoba untuk mengerjakan exercises tersebut. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa topik bahasan untuk bab ini, yaitu KNN, ini sangat erat kaitannya dengan machine learning atau pembelajaran mesin. Dan harapannya bab ini bisa menjadi pengenalan awal untuk kalian melangkah ke machine learning. Machine learning sendiri implementasinya sangat luas sekali dan makin banyak implementasinya dalam kehidupan kita saat ini. Salah satu contoh pemanfaatan machine learning adalah OCR. OCR ini singkatan dari Optical Character Recognition. Nah, di sini, kita sebagai manusia, kita dapat mengenali karakter ini sebagai angka 7 dengan sangat mudah. Tetapi bagi mesin atau bagi komputer, mengenali ini sebagai 7 itu bukan hal yang mudah. Nah, bidang ilmu yang secara spesifik dan secara khusus menjadikan komputer lebih cerdas dan mampu untuk mengenali suatu karakter, ini dikenal dengan istilah OCR. Di era modern sekarang ini, ya, kita bisa memastikan bahwa komputer itu sudah bisa dengan mudah membaca suatu karakter atau suatu teks tertentu dengan mudah. Kita akan melanjutkan topik bahasan berikutnya di sini. Bentuk implementasi lain dari machine learning adalah untuk mengklasifikasikan suatu email, apakah email tersebut bisa dimasukkan sebagai kategori spam atau email yang memang penting. Nah, di masa-masa awal dulu, ya, kita punya banyak sekali permasalahan terkait dengan spam email. Dan sangat sulit sekali saat itu untuk membedakan apakah sebuah email itu termasuk spam atau memang email yang benar. Dan ketika manusia masih mengklasifikasikan antara email spam dengan email yang benar dengan menggunakan aturan atau menggunakan rule base, kita benar-benar sangat kerepotan sekali dan kita sama sekali tidak bisa mendefinisikan aturan yang baku yang dapat kita gunakan untuk membedakan apakah suatu email itu email spam atau email yang benar. Sampai akhirnya kita menerapkan teknologi yang namanya machine learning. Nah, naive Bayes classifier ini merupakan salah satu teknik dalam dunia machine learning yang umum digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu email itu merupakan spam atau bukan. Ini terkait dengan implementasi spam filter, ya. Lalu implementasi lain dari machine learning adalah untuk memprediksi harga saham, ya, atau stock market. Nah, prediksi stock market ini nanti erat juga hubungannya dengan bidang yang namanya time series analysis. Bagi kalian yang tertarik dengan area ini, kalian bisa mencari resources dan materi belajar di internet, ya, baik di YouTube maupun nanti dengan menggunakan search engine, dengan menggunakan kata kunci time series analysis atau time series forecasting. Ya, jadi itu adalah dua kata kunci yang bisa kalian gunakan untuk mengeksplorasi bidang ini. Dan ini adalah akhir dari bab 10, ya, ini adalah recapnya. KNN is used for classification and regressions and involves looking at the K nearest neighbors. KNN ini dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi maupun regresi, ya, dengan mengandalkan informasi yang dimiliki oleh sejumlah tetangga terdekatnya, atau dikenal dengan istilah K nearest neighbors. Di sini juga kembali diingatkan perbedaan antara classification dengan regressions. Classification itu upaya untuk mengkategorikan data point yang baru ke dalam suatu grup tertentu. Sedangkan regressions adalah upaya untuk memprediksi suatu nilai tertentu berdasarkan data-data yang sudah kita miliki sebelumnya. Feature extractions means converting an item like a fruit or a user into a list of numbers that can be compared. Picking good features is an important part of successful KNN algorithm. Nah, di sini kita juga diingatkan akan dua istilah penting, ya. Yang pertama adalah feature extraction, yang kedua adalah feature selections. Secara proses yang kita lakukan terlebih dahulu adalah feature selection dulu, ya, lalu diikuti dengan feature extraction. Feature selection di sini adalah proses untuk memilih parameter-parameter atau feature-feature apa saja yang mau kita amati untuk melakukan prediksi, ya. Nah, prediksi ini bisa classification, bisa juga regressions. Lalu berikutnya, feature extraction ini merupakan proses untuk mendata nilai
dari parameter-parameter yang sudah kita tetapkan sebelumnya dalam proses feature selection. Harapannya bisa dipahami ya, perbedaan antara feature selection dengan feature extraction ini. Nah, demikian sesi perkuliahan kita kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Dengan adanya materi yang disampaikan dalam format rekaman video ini, sebenarnya mahasiswa memiliki kendali lebih, yaitu kendali untuk mengulang materi yang dirasa masih belum bisa dipahami dengan baik tanpa harus merasa sungkan kepada saya sebagai pengajar. Fokuskan proses belajar pada satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan pemahaman terbaik terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Tetap semangat untuk belajar dan jangan sia-siakan usia muda yang kalian miliki. Akhir kata, saya mau mengutip pesan yang selalu saya sampaikan melalui channel Indonesia Belajar ini. Banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.